Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indawati selaku dosen pengampu mata kuliah statistika deskriptif dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis regresi dengan variabel moderating. Sebelum ke penjelasan materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Daud Yonatan Sinaga, yang kedua ada Rina Yuliani, yang ketiga ada saya Siti Alika Akhiria. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ke penjelasan materinya. Ada beberapa jenis variabel di dalam penelitian. Yang pertama ada variabel dependent atau variabel bebas yang dilambangkan dengan Y, merupakan variabel utama dalam penelitian yang menjadi fokus atau interest peneliti. Variabel ini muncul sebagai gejala yang ingin dijelaskan atau diprediksi oleh peneliti. Yang kedua ada variabel independen atau variabel terkait yang dilambangkan oleh X, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel ini sering disebut juga prediktor variabel. Yang ketiga, variabel moderating yang dilambangkan oleh M, merupakan variabel yang keberadaannya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini ada penjelasan sederhananya dari variabel moderating. Seseorang karyawan merasa puas dengan pekerjaannya ketika perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi. Karyawan juga akan termotivasi dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Akhirnya, kinerjanya berkembang dengan pesat. Di sini ada 3 metode yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Multiple Regression Analysis atau MRI. Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Persamaannya, Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X1X2. Syaratnya adalah tidak boleh ada multikolinearitas yang ditandai dengan nilai FIF lebih dari 10. Selanjutnya yang kedua ada metode absolute residual atau selisih mutlak. Metode ini menggunakan variabel moderating yang didekati dengan selisih mutlak atau absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Persamaannya, Y sama dengan A1 tambah B1ZX ditambah B2ZZ ditambah B3 ZX1 dikurang ZX2 ditambah E. Selanjutnya ada metode residual. Model ini menggunakan konsep lack of fit untuk melihat apakah moderasi terjadi melalui analisis residual. Moderasi dianggap ada jika hasil regresi menunjukkan T hitung bernilai negatif dan signifikan atau lebih kecil 0,05. Model ini juga bebas dari multikolinearitas karena hanya memakai satu variabel bebas. Persamaannya Y sama dengan A1 tambah B1X tambah E. Atau yang kedua E tambah B1Y. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Yuliani. Akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai analisis regresi dengan variabel moderating. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Di sini sudah ada soal yang kelompok kami siapkan, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar dan fasilitas belajar terhadap prestasi akademik serta peran dukungan orang tua sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan terhadap 35 mahasiswa dengan data penelitian sebagai berikut. Bisa dilihat datanya ya teman-teman. Kemudian perintahnya yaitu yang pertama, hitung regresi linear dengan metode MRA. Yang kedua, hitung regresi linear dengan metode selisih mutlak. Dan yang ketiga, hitung regresi linear dengan metode residual. Yang pertama, kita akan membahas dengan SPSS, yaitu metode multiple regression analysis atau MRA. Nah, dalam MRA ini ada 2 persamaan regresi. Yang pertama ini untuk regresi linear sederhana, yaitu kita punya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kemudian yang kedua untuk regresi MRA-nya, kita punya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3M ditambah interaksi antara X1 dikali M ditambah interaksi antara X2 dikali M. Nah, persamaan pertama yang akan kita hitung dulu, yang akan kita cari dulu maksudnya, yang pertama kita bisa buka SPSS, kemudian input variabel di sheet variable view. Bisa dilihat untuk variabel apa saja yang dimasukkan ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita bisa menginput data yang sudah
tadi kita lihat di soal di dalam kolom atau sheet data view. Nah, kemudian kita bisa klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih linear seperti tampilan yang ada di dalam PPT. Nah, kemudian akan muncul kolom linear regression. Kemudian kita bisa pindahkan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X dua-duanya ke kolom independen, kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil output sebagai berikut. Kita bisa lihat di dalam kolom signifikan. Diketahui nilai signifikan variabel motivasi sebesar 0,000, ini berarti lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi. Yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel fasilitas sebesar 0,000, ini berarti lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel fasilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi. Nah, kemudian di hasil output kan ada banyak nih, kita bisa lihat di model summary setelah tadi di tabel koefisien. Nah, diketahui nilai R² sebesar 0,799, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh motivasi dan fasilitas terhadap prestasi sebesar 79,9%. Karena tadi ada dua persamaan yang kita hitung atau kita cari, maka sekarang kita akan mencari persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua, untuk menghitung persamaan kedua, kita harus mengalihkan masing-masing variabel X dengan variabel Z dan memunculkannya di kolom data view dengan klik transform, kemudian pilih compute variable. Kemudian akan muncul tabel atau kolom seperti yang di bawah, maka masukkan rumusnya X1 dikali Z dan X2 dikali Z, atau variabel X1 dikali variabel moderating dan X2 dikali variabel moderating. Itu bergantian ya teman-teman, satu-satu bisa dimasukinya pada kolom numeric expression, kemudian bisa diklik OK. Nah, kolom data baru atau data yang sudah dikalikan tadi otomatis akan bertambah di kolom data view yang tadi sudah kita masukkan di awal. Kemudian kita bisa pilih analyze, kemudian kita klik regression linear seperti tampilan berikut. Kemudian akan muncul tampilan berikut ini. Di persamaan kedua kita harus memindahkan variabel Z, X1Z dan X2Z ke kolom independen. Jadi tadi yang sudah dikalikan kita pindah ke kolom independen. Jangan lupa kita checklist collinearity diagnosisnya di statistik, jadi kita bisa pilih statistik dulu, kemudian kita centang yang collinearity diagnosis, kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil output sebagai berikut. Karena tadi kita sudah menceklis collinearity diagnostik, itu akan memunculkan kolom yang namanya FIF. Itu menunjukkan adanya multikolinearitas atau tidak. Nah, bisa kita lihat multikol dari variabel-variabel yang tadi sudah kita masukkan ternyata lebih dari 10. Padahal syarat untuk bisa lanjut menghitung adalah nilai FIV-nya tidak boleh lebih dari 10. Nah, karena hasil outputnya ini menunjukkan multikol yang sangat tinggi, maka sesuai dengan cara dari highest, kita bisa melakukan mean centering atau bisa kita centering. Nah, untuk melakukan centering, pertama-tama kita bisa klik analyze, kemudian kita bisa pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Kemudian akan muncul nih tampilan seperti ini. Kemudian variabel X1, X2, dan Z-nya kita pindah ke kolom variabel. Untuk apa sih? Ini tuh untuk mencari yang namanya nilai mean, karena namanya kan mean centering, jadi kita harus mencari nilai mean-nya dulu. Nah, kemudian akan muncul hasil output sebagai berikut. Nah, ini kan sudah didapatkan hasil mean-nya, maka kita bisa kurangkan tiap variabel dengan nilai mean-nya. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara manual atau bisa dilakukan menggunakan SPSS. Kalau secara manual kita bisa input ke Excel, kemudian kita kurangkan tiap variabelnya dengan hasil dari mean.
Jadi X1 kolom 1 dikurangkan dengan mean, begitupun seterusnya. Kalau menggunakan XPSS, pengurangannya bisa dilakukan dengan klik transform, kemudian kita pilih compute variable, kemudian kita bisa masukkan rumusnya, yaitu X1 dikurang dengan nilai mean variabelnya. Nah, setelah variabel baru sudah bertambah di data view, kita bisa mengalihkan X1 dengan Z, atau bisa kita bilang mengalihkan kembali X1 dengan Z, karena data tadi yang X1 dan X2 nya kan sudah di centering. Kita harus mempunyai data interaksinya X1 dan Z dan X2 dengan Z yang baru. Maka semua variabelnya akan terlihat seperti gambar yang sudah tercantum di PPT. Nah, setelah semua variabelnya lengkap, kita pilih lagi Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian klik ke linear, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, yang harus kita ganti yaitu variabel interaksinya, yaitu X1 dikali Z dan X2 dikali Z, ganti dengan yang sudah di centering. Nah, jangan lupa lagi, ini yang paling penting, yaitu kita bisa pilih statistik, kemudian kita centang collinearity diagnostik untuk melihat apakah multicolnya sudah berkurang atau tidak, atau masih sama di atas 10. Nah, maka akan keluar hasil output sebagai berikut. Bisa kita lihat rata-rata nilai FIV-nya itu sudah turun ke angka 1. Ini jauh lebih baik dari tadi dan sudah di bawah 10 tentunya, maka ini nilainya sudah bisa diinterpretasikan. Nah, maka hasil output itu bisa kita interpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara motivasi belajar dan dukungan orang tua tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, karena nilai signifikansinya yaitu 0,077 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua tidak memoderasi hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara fasilitas belajar dan dukungan orang tua tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, karena nilai signifikansinya yaitu 0,229 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua tidak memoderasi hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi akademik. Kemudian seperti yang di awal tadi, kita bisa melihat di tabel model summary, nilai R-square sebesar 0,967 menunjukkan bahwa 96,7% variasi pada variabel prestasi dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, fasilitas, dan dukungan, sedangkan sisanya 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan metode selisih mutlak dalam menggunakan SPSS. Yang pertama, input variabel di sheet variable view. Yang kedua, input juga data di sheet data view. Kemudian klik analis, pilih descriptive statistik, pilih descriptive seperti tampilan yang ada di PPT. Terus kemudian akan muncul tabel seperti yang di PPT. Kalian bisa lihat, pindahkan kolom variabel X dengan Z ke kolom variabel. Jangan lupa checklist save standardis agar variabel barunya muncul di data view. Nanti akan muncul tampilan variabel baru di data view. Sebelumnya kan ada 4 kolom, nambah jadi 3 kolom. Jadi totalnya ada 7 kolom. Selanjutnya klik transform, lalu klik compute variable. Nanti tampilannya akan seperti itu, kalian bisa lihat. Untuk memunculkan nilai ABS bisa klik all, ABS, tanda panah ke atas, lalu isi dengan rumus berlaku untuk ZX1 dan ZX2. Nanti akan muncul lagi variabel barunya di data view. Tadi kan udah ada 5 ya, nambah lagi 3, jadi ada 8 kolom. Setelah itu, klik analis, pilih regression, pilih linear, nanti tampilannya akan seperti itu. Pindahkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel Z score dan moderasi ke kolom independen, lalu klik OK. Nanti akan keluar hasil outputnya, bisa dilihat. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa diketahui nilai signifikan variabel motivasi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05
maka disimpulkan bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi. Yang kedua diketahui juga nilai signifikansinya variabel fasilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,5, maka disimpulkan bahwa variabel fasilitas berpengaruh signifikan terhadap prestasi. Selanjutnya diketahui nilai signifikansi variabel moderasi 1, itu maksudnya motivasi dengan dukungan orang tua adalah sebesar 0,72, maka disimpulkan bahwa variabel dukungan orang tua tidak moderasi hubungan antara motivasi dengan prestasi. Diketahui juga nilai signifikansi variabel 2, maksudnya fasilitas dengan dukungan orang tua adalah sebesar 0,32, maka disimpulkan bahwa variabel dukungan orang tua tidak memoderasi hubungan antara fasilitas dengan prestasi. Kemudian akan muncul juga nilai R-square-nya, teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Nilai R-square sebesar 0,970 menunjukkan bahwa 97% variasi pada variabel prestasi dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, fasilitas, dan dukungan. Sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Jonathan Sinaga dengan NIM 2410 1120 0580. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode residual. Metode residual pada aplikasi SPSS yaitu yang pertama, caranya hampir sama dengan yang lainnya. Kita input data di sheet lalu klik data view. Yang kedua itu ada analisis. Kita klik analisis, ke regression dan pilih linear. Yang ketiga itu akan muncul tampilan pada tabel, yaitu kita harus memilih pindahkan variabel Z ke kolom dependen dan variabel X ke kolom independen, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, pada kotak linear regression, save dan beri tanda centang V, understand digit pada residual dan juga continue, lalu OK. Lalu untuk menghitung persamaan kedua, kita harus mengalihkan masing-masing variabel X dengan variabel Z dan memunculkan di kolom data view dengan klik transform complete variable. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan rumus ABS, yaitu R3S garis bawah 1 seperti yang ada pada tabel pada kolom numeric expression, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kolom data baru akan otomatis bertambah, yaitu di data view ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kita klik analisis, ke regression dan klik linear. Lalu langkah terakhir, semuanya akan muncul tampilan yang ada di tabel, yaitu di persamaan 2 kita harus memindahkan variabel Z, X1Z dan X2Z ke kolom independen dan checklist collinearity diagnosis di statitis, kemudian klik OK. Persamaan regresi average sama dengan 0,585 sampai 0,001, yaitu prestasi. Arah hubungannya negatif, koefisien min 0,001, artinya semakin tinggi prestasi semakin rendah average. Meskipun perubahannya sangat kecil, signifikasi variabel prestasi tidak terpengaruh signifikasi terhadap average karena nilai signifikasi sebesar 0,919 jauh lebih besar daripada 0,5. Kesimpulan akhir, berdasarkan data ini, prestasi tidak bisa dijadikan prediktor yang signifikasi untuk average. Kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan yaitu analisis regresi dengan variabel moderating digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen atau variabel independen dan variabel independen melalui uji interaksi yaitu X dikali M. Pengujian menggunakan metode MRA yaitu harus memenuhi syarat bebas multikolinearitas dengan nilai FIF kurang dari 10 dan juga agar model
valid tidak untuk diinterpretasikan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan fasilitas berpengaruh terhadap signifikasi prestasi. Namun variabel dukungan orang tua tidak terbukti moderasi dalam hubungan tersebut karena nilai signifikasi interaksi lebih dari 0,05. Dengan demikian, moderasi tidak terjadi meskipun R-square menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi prestasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.